Ya, saudara, kita kembali membahas laporan utama kami hari ini untuk mengetahui situasi terakhir di Badan Narkotika Nasional BNN. Kami sudah terhubung dengan reporter SCTV, Feby Grace. Feby, bagaimana hasil pemeriksaan lanjutan? Apakah sudah diketahui? Ya, Joanita dan saudara, memang hingga saat ini ke-17 orang yang kemarin diamankan dari kediaman Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, memang masih menjalani pemeriksaan oleh BNN. Bila kemarin telah selesai dilakukan pemeriksaan urin dan diketahui 5 orang diantaranya positif, 2 orang ganja dan 2 orang menenggak ekstasi dan 1 orang menggunakan kedua-duanya. Saat ini BNN sedang melakukan tahap pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan spesimen rambut, untuk mengetahui apabila memang ada zat-zat narkotika yang tidak berhasil diketahui lewat pemeriksaan urin. Dan saat ini ke-17 orang tersebut masih berada di BNN dan belum ada satupun yang dipulangkan. Dan pihak keluarga tidak diizinkan untuk bertemu dengan mereka, termasuk juga tim kuasa hukum. Tadi memang kuasa hukum dari Raffi Ahmad, yaitu Sandi Arifin, sudah datang ke gedung BNN. Dan juga ada orang tua dari Wanda Hamidah, serta kami juga berhasil melihat ada pengacara Juan Felix Tampu Bolon yang datang ke gedung BNN. Namun kami belum mengetahui secara pasti apa hubungan Juan Felix Tampu Bolon, apakah memang berkaitan dengan kasus ini atau tidak. Dan saudara, tadi menurut informasi dari Kepala UPT Lapor BNN, diketahui bahwa dari barang bukti 14 MDMA yang ditemukan di dapur milik Raffi Ahmad, diketahui bahwa ditemukan narkoba jenis baru yang bahkan belum masuk dalam perundang-undangan Indonesia. Sejauh ini baru ditemukan di Singapura, namun memang memiliki dampak seperti atau efeknya seperti ekstasi. Namun pihak BNN belum bisa memberitahukan jenis narkoba apa, dan mereka masih terus melakukan pemeriksaan intensif atau mendalam untuk mengetahui keterlibatan dari 17 orang ini. Dan hingga saat ini status dari ke-17 orang ini memang belum bisa ditentukan. Mereka masih menjalani pemeriksaan secara intensif selama 3 kali 24 jam di BNN dan bisa diperpanjang untuk 3 kali 24 jam kedua. Setelah lewat dari 6 hari, maka penyidik BNN harus memutuskan bagaimana status ke-17 orang ini, apakah memang bisa dijadikan tersangka atau tidak. Dan saudara, setelah diketahui status dari ke-17 orang ini, maka akan bisa diketahui mereka akan dijerat dengan pasal apa. Bila memang tidak terlibat secara murni, maka mereka akan bisa dipulangkan, sedangkan bila memang mereka termasuk dalam pecandu, maka akan masuk dalam tahap rehabilitasi. Sedangkan bila mereka terbukti sebagai pemilik atau menguasai narkoba golongan 1 secara tidak sah, maka bisa diancam hukuman penjara 4 sampai 12 tahun. Sedangkan hukuman lebih berat akan bisa dijatuhkan bila memang mereka diketahui sebagai pengedar ataupun produsen. Dan Raffi Ahmad sendiri yang memang diketahui kediamannya dijadikan sebagai tempat berkumpul dari 17 orang ini, bisa juga dikenakan pasal sebagai terkait dengan permufakatan atau siapa pihak yang mengundang untuk berkumpul di kediaman Raffi saat itu. Dan pihak BNN sendiri belum bisa memastikan kapan pemeriksaan tahap spesimen rambut ini akan selesai, karena dalam pemisahan zat dan juga pengkondisian 1 sampel saja dibutuhkan waktu setengah hari. Dan BNN sendiri menyatakan tidak mau terburu-buru dan ingin lebih berhati-hati untuk mengungkap kasus ini. Demikian sementara ini yang bisa kami informasikan terkait dengan update perkembangan kasus penggerebekan Raffi Ahmad dan sejumlah artis serta total 17 orang dari Lebak Bulus kemarin. Demikian, kembali ke Juanita di studio. Ya, terima kasih Feby Grace, laporan Anda langsung dari gedung BNN.